Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Syaputra dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Saya adalah mahasiswa program studi D3 Teknik Alat Berat. Sekarang berada di semester 4. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Programmable Electronic Engine Control atau disingkat dengan PEC. Berikut ini adalah table of content atau daftar isi dari materi yang akan kita bahas. Pertama, kita akan bahas tentang sistem bahan bakar. Kedua, Electronic System Control Overview. Ketiga, Electronic Control Analyzer Programmer atau ECAP. Keempat, komponen elektronik. Kelima, PEC Electronic Governor. Dan yang terakhir adalah Timing Advanced Unit. Sistem PEC ini merupakan kontrol elektronik yang dirancang untuk mengatur jumlah bahan bakar dan waktu injeksi secara akurat. PEC itu pertama kali digunakan pada engine Caterpillar 3406B antara tahun 1987 sampai 1993. Sistem ini memanfaatkan ECM atau Electronic Control Module untuk mengatur fuel rack position dan fuel ratio control, menggantikan peran dari gubernur tradisional yang lama. Pada saat engine di crank atau di starter, bahan bakar akan dihisap oleh transfer fuel pump. Selanjutnya, bahan bakar akan mengalir ke secondary fuel filter untuk proses penyaringan awal. Setelah disaring, bahan bakar lanjut mengalir melewati ECM. Nah, mengapa fuel itu perlu mengalir melewati ECM? Jadi fungsinya adalah untuk mendinginkan ECM itu sendiri. Jadi menstabilkan suhu operasionalnya. Setelah melewati ECM, bahan bakar masuk ke primary fuel filter, disaring kembali untuk menghindari kontaminasi. Kemudian ia mengalir ke fuel injection pump dan dikirim ke nozzle. Jadi sisa bahan bakar yang tidak terpakai akan dikembalikan ke return line dan kembali ke fuel tank. Sistem kontrol elektronik PEC terdiri dari 5 komponen utama. Ada timing solenoid atau brushless torque motor, biasa kita sebut dengan BTM, rack solenoid, rating personality module, ECM, dan transducer module. Secara umum, sistem ini bekerja dengan 3 kelompok utama, input, control, dan output. Jadi komponen input itu mengirim sinyal berupa tegangan atau frekuensi ke ECM. Sinyal ini mewakili kondisi lingkungan atau operasi engine, seperti RPM, posisi throttle, dan tekanan. Lalu ECM menerima dan mengevaluasi sinyal dari input, lalu mengirimkan perintah ke output. Output bisa berupa gerakan mekanis seperti pergerakan timing advance atau lampu indikasi maupun alarm. Selanjutnya adalah Electronic Control Analyzer Programmer atau ECAP. Ini merupakan perangkat diagnostik elektronik yang digunakan sebelum adanya Electronic Technician atau ET. Jadi fungsi utamanya kurang lebih seperti ET, adalah untuk membaca kesalahan sistem, program ulang ECM, serta menganalisis sinyal output maupun input. Jadi dengan ECAP, teknisi dapat mengevaluasi kondisi sistem kontrol jadi lebih efisien. Beberapa komponen elektronik penting dalam sistem PEC antara lain ada throttle position sensor, vehicle speed buffer, vehicle speed sensor, chopper wheel, data link, check engine light, dan cruise control switch. Nah, throttle position sensor ini menggantikan hubungan mekanis antara operator dan engine. Dia memiliki sudut rotasi maksimum itu 45 derajat. Vehicle speed buffer berfungsi untuk memperkuat sinyal dari vehicle speed sensor yang mendeteksi output putaran dari output shaft transmisi. Jadi sinyalnya itu berbentuk tegangan AC sekitar 50-60 volt dan dikirim ke ECM maupun komponen lain. Terus check engine light ini memerlukan tegangan 12 volt dan dia digunakan untuk lampu indikator sistem monitoring. Selanjutnya adalah PEC Electronic Governor. Jadi sistem governor pada PEC itu mengatur batas maksimum pergerakan fuel rack. Komponen utamanya ada fuel ratio control atau FRC,
Nah, versi ini membatasi jumlah bahan bakar berdasarkan boost pressure. Jadi ketika boost pressure-nya meningkat, PEC akan menaikkan batas sevarsinya sehingga mengizinkan lebih banyak bahan bakar untuk kita injeksikan, untuk engine injeksikan. Fungsinya itu bertujuan untuk menjaga kestabilan pembakaran dan kurang lebih mengurangi emisi. Timing Advance Unit. Nah, pada PEC, timing advance unitnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu timing solenoid atau BTM tadi, sleeve, valve, spool, ring, gear, carrier, camshaft, bolt, dan timing ring. Jadi timing advance unit ini terpasang di ujung injection pump dan digerakkan oleh gear timing dari bagian bawah engine. Fungsinya adalah untuk mengatur waktu injeksi bahan bakar. Dia bekerja berdasarkan informasi dari sensor RPM dan timing position sensor. Ketika RPM-nya naik atau berubah, ECM ini bisa mengatur timing advance melalui sinyal ke BTM. Jadi proses pembakarannya tetap optimal di berbagai kecepatan putaran engine. Demikian penjelasan saya mengenai sistem PEC pada engine Caterpillar 3406B ini. Sistem PEC ini merupakan evolusi awal dari transisi dari kontrol mekanik menuju ke kontrol elektronik. Jadi teknologi PEC pada zamannya dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, menurunkan emisi, juga performa engine dapat dikendalikan dengan lebih baik. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Saya Ditya Syaputra, pamit undur diri. Terima kasih banyak.